Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fatmasari dari SDN Pemurus Baru 3, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah tempat saya bertugas. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Adapun tahapan segitiga restitusi ada tiga, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Lydia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Tanpa sadar, Lydia menggebrak meja dan mendorong temannya. Ini melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Sebagai guru, harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jangan. Hai. Ibu. Lydia, tahu tidak Lydia kenapa ibu panggil ke sini tidak ikut istirahat? Tidak, Bu. Nah, tadi ibu dengar dari ketua kelas katanya Lydia tadi membuat masalah di kelas. Iya, Bu. Bermasalah dengan siapa? Anul, Bu. Kalau ibu boleh tahu kenapa Lydia dengan Anoy? Tadi ketika mengerjakan tugas, dia mencontek hasil tugas saya. Dan tanpa sadar, saya mendorong dia dan menggebrak mejanya. Oh, menurut Lydia, kalau ibu di posisi Lydia, ibu pun akan melakukan hal yang sama, mungkin. Nah, kalau menurut Lydia, apa yang dilakukan Lydia itu benar atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi, apa yang dilakukan Lydia itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Oh, berarti alasannya karena Anoy mencoba mencontek hasil pekerjaan Lydia. Iya. Dan benar itu memang salah, tetapi tindakan Lydia juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Lydia mendorong dan memukul Anoy. Menurut Lydia itu sesuai dengan peraturan kelas kita atau tidak? Tidak, Bu. Iya, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita karena Lydia sudah mendorong dan menggebrak meja. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang sudah Lydia langgar dari perbuatan tersebut? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul. Karena Lydia sudah melakukan itu, jadi Lydia telah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati dan menjaga kerukunan di kelas. Nah, menurut Lydia, menghormati teman dan saling menyayangi itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, sekarang untuk memperbaiki masalah ini, bagaimana caranya Lydia? Harus lebih sabar, Bu. Iya, Lydia harus lebih sabar. Nah, kalau kejadian ini terulang lagi, sikap Lydia harus bagaimana? Melaporkannya langsung ke wali kelas, Bu. Betul,
Lydia harus melaporkannya dengan ibu. Jadi Lydia tidak perlu mendorong dan menggebrak meja karena itu membuat keributan di kelas dan menjadi perhatian dengan siswa-siswa lain. Jadi Lydia bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan Lydia lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan mendengar saya. Kalau ada teman yang cantik saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Betul. Terus kalau kepada Anoy bagaimana jadinya? Minta maaf kepada dia, Bu. Betul. Sekarang Lydia bersedia tidak minta maaf dengan Anoy? Bersedia, Bu. Betul. Oke, kalau begitu untuk kali ini perbuatan dia ibu maafkan. Tapi jangan sampai terulang lagi ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu sekarang Lydia kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, dan lagi anak-anak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia dari SDN Pengurus Baru 3. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Diana untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasus kedua, Anor sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ini melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Aduh, Anor, kok terlambat lagi? Sudah sana, cepat sudah kelas. Selamat pagi Anor. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Nah, Anor kira-kira tahu tidak kenapa ibu panggil ke kantor? Tidak. Tadi ibu dengar dari guru privat katanya Anor ini tadi terlambat dan sudah beberapa kali sering terlambat, benar atau tidak? Iya, Bu. Kalau ibu boleh tahu apa alasan Anor kenapa sering terlambat datang ke sekolah? Sekitar 5 kali kan, Bu. Sekitar 5 kali. Anor tahu tidak jam masuk kita, jam datang ataupun jam masuk sekolah ini? Tahu kan? Tahu. Nah, kira-kira kalau Anor terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar Dan melanggar peraturan sekolah? sekolah. Nah, betul. Kalau Anor sering terlambat itu juga akan mempengaruhi pada pelajaran, pada nilai juga, dan juga melanggar tata tertib di sekolah. Kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang sudah Anor langgar? Betul, nilai disiplin. Anor sudah bagus, ini sudah pakai dasi, sudah pakai baju seragam, sudah sesuai dengan peraturan kelas atau peraturan kelas kita. Tapi Anor datang terlambat, artinya Anor sudah melanggar kedisiplinan atau nilai disiplin kelas kita. Kenapa Anor sering terlambat? Apa alasannya kalau ibu boleh tahu? Karena saya sering bergadang, Bu, Begadang. sambil main HP. Jadi kurang tidur. Waduh, kurang tidur. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut Anor, disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Karena dengan datang ke sekolah tepat waktu bisa membuat saya menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian Anor menyesal tidak karena sudah datang terlambat ini? Menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Nah, bagaimana cara Anur untuk memperbaiki masalah ini supaya tidak datang terlambat lagi? Apa caranya? Saya lebih tidur dan dulu, nggak bergadang lagi, Bu. Ya, tidurnya lebih awal.
tidak digadang lagi, sama main HP-nya dikurang supaya tidurnya lebih awal, bangunnya juga lebih cepat, bangunnya lebih pagi, jadi datang sekolahnya tidak terlambat lagi, ya? Ya, Anwar. Semoga ini jadi pembelajaran untuk Anwar, dan juga nanti kedepannya Anwar juga bisa bangun lebih pagi lagi dan tidak terlambat lagi datang sekolah. Nah, Anwar berjanji tidak dengan ibu untuk datang tidak terlambat lagi. Baik, untuk kali ini ibu peringatkan saja dan jadi pembelajaran untuk Anwar, Pak. Dan nanti ibu akan bekerja sama dengan kedua orang tua Anwar untuk mengingatkan Anwar supaya tidak begadang lagi malamnya dan tidur lebih awal lagi. Ya, baik, kalau begitu Anwar sekarang balik kembali ke kelas. Besok ibu harap Anwar tidak terlambat lagi datang sekolah, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad dari SDN Pengurus Baru 3. Terima kasih Ibu Diana. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Diana untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan pada penyelesaian permasalahan siswa di sekolah tempat saya bertugas. Terima kasih dan salam guru penggerak.